Jadi awal mula adiknya lihat YouTube. Jadi awal mula adik kan saya di klinik. Jadi kerja di klinik. Di Jakarta. Dia ngomong ini jujur sudah penolakan dari dokter mama saya ini. Sudah ditolak. Dokter pun sudah ngomong kalau ini sudah nggak ada jalan lain. Sampai waktu itu saya sempat ngomong ke adik saya, nanti kalau seandainya dokter bisa obatin, saya kasih mata kiri saya, adik saya mata kanan. Sampai saya donor, saya mau donor. Sampai seperti itu ya. Tapi saya mau tanya dokter, kalau saya kasih bisa nggak nih? Dokter pun nggak bisa jamin. Lo ngapain? Ya sudah, yang saya bilang ya sudah. Mungkin ini jalan Tuhan, ya sudah. Adik saya bilang kamu bawa ke Mr. Lim, Master Lim. Saya juga saya susah percaya orang. Jadi pas saya nonton, saya lihat testimoni, semua bukan fake. Sekarang ketemu dengan orangnya sendiri yang bawa rekam medis lagi ya. Sengaja ini sudah berapa tahun yang lalu sudah suruh saya bawa. Waktu itu ya. Sekarang suruh saya bawa lagi. Dia turun di Manado waktu Natalan kan. Jadi dia Natalan kan dia pulang ke Manado, dia lihat di YouTube. Dari awal dari situ langsung saya research dulu dong, saya gini. Oh betul. Nah pas sudah di Kediri, saya ambil mama ke Kediri, saya kasih tahu istri kan, nanti kamu tolong cek. Istri saya yang WA saya ya. Jadi istri saya langsung ngomong, saya sudah daftar ke Master Lim. Kok kemarin ya 2 hari lalu. Makasih cepat. Langsung saya bilang, ayo besok kita berangkat. Ya jadi kalau di sini tuh nggak perlu ngantri kayak tadi kan, sekian belas orang. Dan saya alami kok. Diobatin sama. Rame tadi kayak keluarga kan, ademnya dapet. Itu yang penting sih menurut saya. Iya karena pasien nggak suka tekanan. Jadi di sini kayak keluarga dilihat, semuanya ngalami nasib yang sama, sembuh barengan, diobati selesai barengan ya. Ini juga Master, saya kan sering baca komen juga tuh. Baca komen. Setelah saya kesini, banyak yang salah ternyata di komen itu. Iya. Jujur aja. Ada yang komen di YouTube-nya Mas Lim, dibilang penipuan ya. Dibilang dan nggak dibayar, betul nggak dibayar, dan betul nggak dibayar. Saya berani jamin. Betul-betul nggak bayar ya. Tadi yang bawa bayinya ya, itu sampai ada orang bilang ini penipuan. Ibu mana yang rela bayinya dibilang buta? Saya lebih logika ke anak dokter yang kesini tuh loh, sampai matanya udah sampai seperti itu ya. Sampai matanya udah. Itu bukan dokter yang dia buka praktek ya, di rumahnya dia buka praktek, tapi dia orang PNS juga, dokter PNS. Tapi sudah nggak ada ini loh ya. Sudah nggak ada hitamnya. Putih semua. Ya. Putih normalnya sudah. Ya, tertutup semua. Ketutup semua. Nah, itu saya yakin salah penanganan, dia mengandalkan rekan-rekannya dia yang spesialis mata itu dikasih obat tetes, saya yakin sampai seperti itu. Karena apa? Saya bilang ini ROP terparah yang pernah saya tangani. Ya. Kalau bayi tadi kan masih kelihatan hitam-hitamnya. Itu emang nggak lihat dari mana? Iya. Jadi dari lahirnya prematur dimasukkan inkubator, tabung oksigennya ini menghantam ke mata. Jadi ya antara milih mata atau nyawa. Nah itu memang dilema. Dia seorang dokter dan dia tahu gitu resikonya. Nah, daripada kehilangan nyawa anaknya, dia korbanin mata anaknya. Bukan korbanin sih ya, dalam arti nggak ada pilihan. Ya ininya seperti itu. Bahkan nggak cuman itu, ada lagi yang tumor batang otak. Itu kalau lihat di YouTube saya, dokternya sampai bilang apa? Ibu kan sama bapak kan masih muda, bikin lagi dong. Sampai seperti itu. Gila nggak? Disuruh bikin lagi. Kenapa? Mereka sudah angkat tangan. Anaknya nggak berdaya sama sekali, cuma tiduran aja, ngomong aja nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Itu akibat dari kemoterapi atau radioterapi sih. Ya. Padahal waktu itu memang dia jalan nggak bisa, tapi ngomong masih bisa. Setelah saya tanganin cuma 10 menit, jalannya sudah mulai napak, tapi memang harus tetap digandeng sih. Nah, terus kok ya ngapain di radioterapi boleh nggak berdaya? Itu ada di YouTube saya sebelumnya, bisa dilihat ya. Nah itu usianya baru 5 tahun. Di sini ada bekas jahitan, ada di belakang leher. Itu udah di otak atik tuh. Ya. Mesinnya.
Betul. Ya, makanya itu saya bilang kalau nggak bisa jangan coba-coba. Termasuk yang untuk mamanya ini yang dokternya bilang sudah nggak bisa, itu lebih bagus daripada di Otak-atik. iya, apalagi operasi lah apa segala macem lah. Saya bilang di operasi pun jangankan operasi yang cuman pasang bor selang, diganti Implan, dipasang ya, implan. ya dipasang selang itu, ya ibaratnya seperti selokan buntu dibikinkan saluran baru. Itu hanya mengurangi tekanan bola mata saja, yang cuman bisa mengurangi aja, nggak akan bisa melihat. Lah ngapain pakai operasi wong cuman tetesin pakai tetesan maserlim aja udah seperti ini hasilnya, udah enak, lebih dari operasi. Betul ya Bu ya? Tadi putih, tadi kan mama, mata kirinya mama kan ini ya apa? Hitam gede itu. Kalau hitam yang tengah itu, hitam kecil tengah itu kan sudah hijau. Nah, hitam yang gede itu berawan banyak putih. Ini udah nggak ada pas di center kedua loh, kok nggak ada. 2 kali tetes loh. Tiga kali. Ya sekarang ketiga Tapi kali. dia kan hitung per roundnya kan 2, jadi tetap hitungan 2 kali tetes. Nah jadi logikanya kalau bisa secara alami seperti ini, ngapain harus pakai operasi? Dan anaknya udah siap donor mata, sekalipun di donor mata pun nggak akan bisa. Oh iya. Ya karena apa? Kerusakan bukan pada bola mata. Kerusakan ini pada syarafnya. Ibaratnya kayak lampu ini. Kenapa lampu ini nggak nyala? Saya sudah ganti bola lampu ini, tapi tetap nggak nyala. Ini mau saya cetek, yang lampu yang ini loh. Saya mau cetek-cetek seperti apa? Ya, yang nyala ini nggak nyala ini loh. Ya, tetap. Kenapa? Karena yang rusak kabelnya. Nah, berhubung saya ini nggak ahli kabel, ya saya biarkan saja daripada saya kesetrum, ya kan? Makanya saya juga bilang kepada orang-orang, pada tenaga medis maupun non medis, alternatif apapun, kalau nggak bisa jangan coba-coba. Kenapa? Yang jadi korban ini siapa? Pasien ini loh, kasihan. Ya, awalnya ibu ini cuman diabetes. Ya, nggak usah cerita, saya tahu kan, nggak pernah cerita dari awal kan? Enggak pernah. Datang aja baru kali ini. Ya. Saya yakin awalnya dari diabetes, habis gitu mata kabur, betul ibu ya? Habis gitu dibawalah ke dokter. Makanya orang sakit pasti dibawa ke dokter, betul nggak ya? Terus habis gitu dikasih lah obat tetes sama obat minum, betul ibu ya? Iya. Dan obatnya itu lebih dari 1, harus ditetes tiap 2 jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali, betul? Kan nggak ceritakan sebelumnya kan? Nah, apa yang terjadi? Bukannya tambah terang tapi tambah kabur, betul ya? Bukan tambah kabur, ini endingnya. Ini jadinya jadi hijau seperti ini bola matanya. Tambah parah kan, tambah total nggak bisa lihat kan akhirnya. Nah, sekarang yang salah siapa? Yang ngobatin apa pasiennya? Ya. Makanya itu saya selalu bilang seperti itu. Kasihan pasien yang jadi korban. Bukan cuman biaya, uang yang dia keluarkan, bahkan mata pun rela dikorbankan, betul nggak? Orang tua siapa yang iya kan seperti itu. Loh ini loh. Harusnya mamanya ini sangat bersyukur punya anak yang sangat berbakti. Ibaratnya nggak semua anak mau rela ngorbanin istilahnya apa yang dia punya, apalagi mata untuk mamanya. Biasanya mama yang rela ngorbanin untuk anaknya. Ini luar biasa nih, salut saya. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi apa yang notabene sudah medis angkat tangan, mau kemana lagi? Mau dibawa ke Singapura, mau dibawa ke Malaysia pun, lah orang Malaysia sendiri aja berobat ke Mas Lim. Saya tanya, loh Pak, kenapa kok Bapak mau berobat ke Mas Lim? Kenapa Bapak nggak berobat ke dokter Malaysia sana? Kan banyak kan orang Indonesia kalau sakit ke Malaysia. Jawabannya apa? Saya udah capek, habis uang, habis waktu, habis tenaga, pikiran, nggak ada hasil. Berobat online sama saya cuman sekali, sembuh sampai hari ini. Istri saya kemarin tawari, kita coba ke Penang ya, kemana Ya. gitu. Kita feeling saya kuat, sudah kita coba ke Malaysia. Ya namanya rencana Tuhan itu beda. Puji Tuhan adik saya dapat kontaknya apa, Dr. Lim. Saya tuh juga kalau pengobatan
Cina tuh percaya banget. Betul. Saya pengobatan saya nggak Ini bukan pengobatan Cina. maksudnya Herbal, herbal. herbal. Ya, dan ini juga bukan herbal, ini alami. Yang penting jangan dokter aja. Ya, jadi saya bukan belajar ya, bukan mempelajari ilmu Tiongkok atau ilmu Jepang atau apa enggak. Saya tadi bilang di awal apa? Ini gift. Ini yang Tuhan suruh. Ya, 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 ya. Iya, Pak, hati-hati Bu, hati-hati. Ya, ini istilahnya saya dapat kemampuan betul. Saya dapat kemampuan ini pun bukan dari belajar. Tapi ya tiba-tiba Tuhan kasih apa yang Tuhan taruh dalam hati saya lakukan. Bahkan kalau dulu lebih ekstrim lagi. Lihat orang stroke di jalan langsung saya panggil, Pak mau sembuh, cek sembuh. Ketemu di bank, di ruang tunggu, ya. Saya lihat orang itu, ya, stroke ya. Saya bilang, Pak mau sembuh, ya mau, gitu kan. Ya udah, saya obatin, ya, sembuh. Terakhir saya bilang apa? Jangan seperti itu. Tunggu orang itu minta bantuan kamu dulu, baru kamu katanya nanti sok pamer gitu ya. Nah, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya udah sekarang saya orang tahu sendiri datang sini. Termasuk dulu orang satu gereja pun, ya saya kasih kartu nama pun nggak percaya. Kalian mamanya stroke. Karena kalau stroke saat itu juga 20 menit saya jamin melangkah. Kursi rodanya tinggal. Tapi apa yang terjadi? Nggak percaya sudah. Jangankan orang teman satu gereja, mama saya aja nggak percaya sama saya. Yang melahirkan anaknya kok tiba-tiba bisa seperti ini. Oh iya kan? Kan beda. Iya. Makanya karena saya kemampuan bukan dari belajar, pengobatannya yang nggak boleh bayar. Ya, seperti itu. Kalau andai kata, Ngomong, biasa gitu kalau